Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nims, selamat datang di podcast Nims Talk. Perkenalkan, nama aku Aisyah. Di sini aku yang akan membantu podcast curahan remaja hebat anti tersesat dengan topik suara yang tak terdengar. Hari ini juga kita kedatangan tamu spesial, yaitu beliau yang pernah datang di podcast sebelumnya, yaitu Ibu Raisa Fitrah. Beri tepuk tangan untuk Ibu Raisa. Terima kasih. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih sudah mengundang saya ya. Iya, terima kasih juga Ibu sudah berkesempatan untuk hadir di podcast hari ini. Iya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan dan kesehatan ya Bu. Iya. Oke, kita langsung ke inti cerita aja. Akhir-akhir ini nih Bu ya, banyak banget kasus perundungan yang terjadi. Salah satunya ada kasus mahasiswa Unidaya yang rela menghilangkan nyawanya akibat perundungan. Nah, apa sih Bu yang mengakibatkan korban perundungan itu mereka tidak berani untuk mengeluarkan suaranya? Oke, mahasiswa Udayana ya, Universitas Udayana. Udayana di Bali gitu ya. Memang beberapa minggu ini viral kasusnya gitu ya, menjadi perhatian publik juga gitu ya, menjadi perhatian publik. Banyak simpatisan yang menyesalkan adanya kejadian tersebut, dan ini sebagai pembelajaran bagi banyak orang yang masih diberi kesempatan gitu ya, untuk masih memperbaiki diri di dunia ini. Apa sih yang salah? Adakah yang salah gitu ya? Saya juga ikutin kasusnya gitu ya. Kalau akhir-akhir ini memang belum terungkap ya, memang belum terungkap. Betul. Buktinya juga masih belum kuat, masih ada yang belum terjawab juga. Cuman memang orang-orang mengindikasikan adanya perundungan. Perundungan yang menyebabkan seseorang terganggu mentalnya Iya, gitu ya. betul sekali Bu. Ya ini sebagai bahan evaluasi diri, sebagai pengingat bahwa mental orang itu keadaan itu berbeda-beda. Ada yang sedang happy, ada yang bisa mendengarkan kritik dengan baik, bahkan ada yang mungkin sensitif gitu ya. Kita harus hati-hati perihal interaksi kita terhadap seseorang seperti itu ya. Yang saya tahu sih ya ini sangat disayangkan, di mana sampai dia almarhum gitu ya, beliau meninggal pun mendapatkan bulian di media sosial dan lain-lain, sampai ke grup WhatsApp temannya terungkap bahwa mendiang mendapatkan pembulian di media sosial ya, Iya, gitu. betul. Jadi itu juga sangat disayangkan. Ya itu sebagai evaluasi bagi kita yang masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di kehidupan gitu. Oke Ibu. Dan kasus pembulian ini bahkan bukan terjadi di universitas besar saja ya Bu. Di tingkatan SD, SMP maupun SMA. Banyak sekali yang menjadi korban bully, dan pelaku-pelaku tersebut itu tidak mau memperlihatkan diri mereka, tapi mereka malah terus menekankan para korban. Nah, para korban ini Ibu, mereka selalu tidak ingin bercerita ke siapapun. Dan bagaimana sih Bu kita cara untuk mengajak para korban itu, ayo kamu cerita aja, kita laporkan ke pihak yang berwajib, yang memang bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Sulit sebetulnya ya mengajak korban. Kuncinya memang dari kemauan korban sendiri gitu. Ada korban yang melakukan setelah dia mendapatkan bulian, dia menutup diri. Ada korban yang memang langsung berani untuk speak up, tapi tidak dipercaya karena tidak adanya bukti gitu ya. Jadi langkah pertama yang kalau misalkan sudah terjadi ada pembulian, yang pertama kali harus dilakukan adalah kuatkan dulu mentalnya, kuatkan dulu, jangan sampai drop gitu ya. Ngomong ke diri sendiri, walaupun saya sudah jadi korban bully, saya harus siap nih merapihkan segala sesuatunya agar buktinya terkumpul, agar suara saya bisa didengar gitu ya. Ketakutan pasti ada, tapi kalau misalkan kamu memendam,
bahkan tidak ada seorang pun yang mendengarkan bahwa kamu itu sebagai korban gitu ya, saya yakin itu akan merusak mental si korban gitu ya. Paling pertama, langkah pertama kalau misalkan teman-teman atau mahasiswa, sorry, siswa Semanim gitu ya, mendapatkan bullying gitu, langkah pertama adalah rapihkan dulu mentalnya, kuatkan dulu mental kamu, langsung speak up ke siapapun. Setelah itu, kumpulkan barang bukti. Ya, memang susah mengumpulkan barang bukti itu ketika mungkin ada yang verbal bullyingnya atau sosial kan gitu. Tapi kan memang ada juga barang bukti yang berupa saksi hidup. Kalau bullying sosial pasti ada saksi hidupnya. Pasti orang ada yang memperhatikan bahwa ini sih ini dijauhkan, itu bullying sosial gitu ya. Kalau cyberbullying pasti jelas itu ada buktinya, kumpulkan aja dulu gitu. Setelah itu cerita. Cerita serealnya gitu ya. Setelah itu ya kalian serahkan aja tindakannya, baik ke kepolisian, psikolog, psikiater dan lain-lain. Jangan sampai ketika kamu jadi korban bullying, mentalnya berantakan, kamu lampiaskan ke hal-hal yang negatif. Itu yang saya tidak mau terjadi di sekolah ini seperti itu. Jangankan di universitas universitas sana Ibu ya, sekolah-sekolah sana, bahkan di Semanim pun mungkin Ibu ya, ada korban bully namun mereka itu nggak berani. Nah, untuk kita minimalisir menimi Meminimalisir mungkin ya, ya. agar si sikap perundungan ini udah hilang gitu Ibu ya, Mm-mm. untuk di masa sekarang maupun masa yang akan datang itu bagaimana sih Bu? Mungkin susah, tapi mungkin ada beberapa cara yang harus dilaksanakan satu persatu. Contohnya apa sih Ibu? Oke. Apa sih yang harus dilaksanakan? Ini sih sebetulnya lebih ke pencegahan dulu. Untuk mencegah, yang paling pertama ini masing-masing orang tuh harus introspeksi diri. Saya sering bilang ya ke kelas yang mungkin saya ajarkan BK-nya gitu ya. Setiap kalian melakukan sesuatu, introspeksi diri dulu. Walaupun itu saya ya Neng, gitu ya. Saya misalkan setelah ngomong atau ngobrol bareng Aisyah gitu ya, pasti saya introspeksi. Apakah saya ada salah ngomong? Apakah saya tadi tatapannya mungkin terlalu tajam sehingga mungkin menyakiti hati Aisyah kan gitu ya. Apakah saya ada ceplas-ceplos yang tidak bisa diterima oleh Aisyah? Sampai saya keluar kelas pun saya mikir lagi, tadi ada yang salah gak ya? Setelah itu minta maaf gitu ya. Dengan kalian minta maaf, kalian tidak kalah gitu. Dengan kalian minta maaf bukan berarti kalian itu orang yang jahat juga kan gitu ya. Introspeksi diri masing-masing orang. Kadang anak-anak itu suka ceplas-ceplos nyakitin hati orang lain atau temannya. Tanpa sadar bahkan kan gitu ya. Ya introspeksi diri, minta maaf. Makanya mikir gitu ya, ini saya salah apa ya? Kenapa dia berlaku seperti itu ya? Apakah saya membuat dia sakit hati? Itu satu. Itu pencegahan. Kalau misalkan pencegahan itu dilakukan, saya yakin di lingkungan sekolah, lingkungan universitas atau di lingkungan umum pun gak akan ada yang namanya bullying. Itu yang pertama, pencegahannya ya. Yang kedua, eh ya sadar diri kita hidup tuh bersama-sama. Orang pasti beda-beda. Ada yang mentalnya kuat, ada yang sensitif, ada yang tiba-tiba nangis kalau cuma ditegur sedikit gitu kan. Jadi kita harus saling paham. Oh, ternyata setiap kita bertemu teman baru, kita harus mempelajari bagaimana sih cara menyikapi dia. Bagaimana sih saya menyikapi Aisyah? Beda lagi nanti saya menyikapi temannya Aisyah yang lain atau guru yang lain atau petugas GTK yang lain ataupun orang tua siswa. Pasti karakternya berbeda-beda. Jangan sampai saya merasa dominan. Saya adalah yang paling baik, saya yang paling keren, saya yang paling terhormat dan lain-lain. Itu udah pemikiran itu yang membuat indikasi bullying. Kalau pemikiran itu udah lahir di otak teman-teman, siswa-siswi maupun mahasiswa atau orang lain, itulah ya apa langkah pertama adanya bullying itu ya ada pemikiran dominan itu.
Kita harus sadar kita itu ya sama-sama manusia, beda-beda karakter kan seperti itu. Jadi saya suka ngajak nih baik di pembelajaran BK, kalau di mata pelajaran saya sebagai profesi guru ya, saya ngajak teman-teman ya Aisyah ya di kelas BK, saya ngajak yuk introspeksi diri yuk. Atau di seni budaya sama teman-teman yang di belakang layar ini gitu ya. Saya sering bilang, yuk saling ngehargain. Kita seleranya beda, selera musiknya pasti beda, selera berpakaian beda. Ya udah hargain aja. Apa salahnya? Ketika dia berbeda, apa yang harus kita lakukan? Ya udah terima. Dia kayak gitu karakter orangnya, gitu ya. Ketika kita menemukan orang yang berbeda, ya udah, oh ternyata ada orang seperti ini. Bagaimana sih kita cara menyikapinya? Jangan sampai oh dia berbeda, harus diapain ya? Nah, jangan sampai ada pola pikir seperti itu. Jangan Gitu. sampai mereka yang karakternya itu berbeda dipojokkan oleh kita ya, Bu ya. Betul, ya karakter berbeda itu suatu anugerah loh. Bayangkan kalau kita bertemu teman yang karakternya sama semua. Pasti bosen. Dan kita nggak akan ada proses belajar memahami orang lain. Gitu. Ya. Oke. Terus juga ya, Bu, banyak sebenarnya kasus bully yang dikira itu candaan. Dan terus kita ini bagaimana sih cara membedakan candaan yang sehat juga candaan yang sebenarnya itu merupakan perundungan, Bu? Oke. Memang anak-anak nih, kebanyakan anak-anak remaja kasusnya. Namanya juga bercanda. Ibu kok dia sakit hati, kan saya cuma bercanda. Nah, ya, balik lagi introspeksi diri. Candaan kamu bisa diterima atau enggak sama orang lain. Balikin ke diri kamu sendiri. Ketika kamu dicandain seperti itu, kamu sakit hati enggak? Enggak, Bu, misalkan jawabannya. Oke. Tapi kan balik lagi, karakter orang itu Berbeda-beda. berbeda-beda. Bagaimana membedakan candaan yang sehat sama candaan yang membuat orang sakit hati? Jangan merujuk ke sara, jangan merujuk ke fisik, jangan sampai intinya membuat dia sakit hati. Takutnya ketika dia sakit hati, dia misalkan disebut fisiknya jelek, misalkan gitu ya. Contoh ini, kamu fisiknya jelek gitu ya kan, nanti dia udah sakit hati, dia sakit fisik. Dia gak mau dibilang jelek lagi, dia bertindak berlebihan misalkan dengan misalkan minum obat lah gitu ya, atau apa namanya, bertemu dengan dokter lah untuk merubah fisiknya seperti itu. Jangan sampai dia sakit fisik. Dan yang terakhir, jangan sampai dia sakit mentalnya dan juga bahkan jiwanya. Itu yang akan parah dan menimbulkan dia menyalahi dirinya sendiri, bahkan tidak ada semangat untuk hidup, dan hingga akhirnya mungkin nauzubillahnya melakukan menyakiti diri dia sendiri seperti itu. Dan juga melakukan yang namanya suicide atau enggak bunuh diri seperti itu. Oke, Ibu. Nah, terus juga nih ya, Bu. Sebenarnya kasus pembulian ini bukan terjadi antara siswa dengan siswa, tapi juga guru membuli muridnya sendiri. Itu tanggapan Ibu tuh kayak gimana sih, Bu? Oke. Mungkin ada ya yang seperti itu ya, cuman ya baik lagi. Introspeksi diri gitu ya. Introspeksi diri itu bukan cuma buat murid loh. Saya juga selaku guru. Teman-teman guru juga. Nah, tapi ya namanya karakter manusia ya. Menurut dia sudah melakukan hal yang benar, tapi mungkin membuat orang sakit hati. Bahkan dia tidak mau introspeksi diri. Betul, Ibu. Kadang ada orang ya yang sadar dia salah. Kadang ada orang yang gak sadar dia salah dan melakukan kesalahan itu berkali-kali. Baik itu siswa, baik itu guru, kadang ada orang seperti itu. Ketika ada orang gak ngerti dia salah di mana, gak sadar dia salah, dari pihak lain mestinya tegur. Misalkan Aisyah dibully sama saya, misalkan gitu ya. Saya membuli Aisyah, saya gak sadar saya salah. Ada orang yang kayak gitu, ada. Kalau didiemin aja, menurut Aisyah gimana? Menurut aku sih itu benar-benar fatal banget ya, Bu. Nah ya, kalau didiemin aja nih, sayanya nggak ditegur nggak di apa, saya yakin saya pasti sering meledek Aisyah atau misalkan membuli Aisyah tanpa sadar, padahal itu tuh salah. Kadang ada orang yang nggak ngerti itu tuh salah, bahkan nggak sadar. Aisyahnya sebagai korbannya bilang, kenapa kamu bicara seperti itu? Saya sakit hati. Kenapa kamu melakukan hal itu? Saya sakit hati.
atau sakit fisik, mungkin kalau bullyingnya fisik gitu ya. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Itu salah. Harus ditegur orang-orang yang kayak gitu. Walaupun itu guru. Ya, tapi dengan cara yang sopan. Bapak, Ibu misalkan atau Bapak dosen gitu ya atau Ibu dosen gitu ya. Ataupun orang tua mungkin kan bisa jadi orang tua seperti itu ya. Ayah, mama kan gitu ya. Kenapa eh, berbicara seperti itu? Kenapa melakukan hal seperti itu? Saya sakit hati. Pasti nanti akan ada diskusi yang lebih panjang. Apa mungkin dia ada alasannya? Ataukah memang itu salah tapi mereka tidak sadar kan gitu. Nanti pasti ada diskusi lebih panjang. Makanya komunikasi itu nomor satu. Ketika Aisyah dibully sama saya, misalkan contohnya, Aisyah begini gitu kan, kamu sakit hati, diam aja kamunya. Dan saya melakukan hal itu ke siswa yang lain. Berakhir tidak? Tidak akan Ibu. Tidak berakhir. Karena apa? Tidak ada teguran. Walaupun itu guru, walaupun itu orang tua, walaupun itu nenek kakek kamu. Ketika dia melakukan bullying verbal, bullying fisik, atau bullying sosial gitu ya, tolong ditanya dulu, maksudnya apa? Kamu melakukan seperti itu. Jujur saya sakit hati. Bilang, ya. Ada dua respons. Yang pertama, oh begitu ya, mohon maaf ya, kemarin saya tidak sadar gitu ya. Atau mohon maaf ya, kemarin saya tidak sengaja misalkan. Atau oh mohon maaf ya, saya melakukan hal itu tidak sadar atau misalkan karena sesuatu hal misalkan gitu ya. Ada respon kedua, dia ketika ditegur, dia merasa tidak salah lagi. Ada manusia yang seperti itu. Ya, bahkan sampai 3 kali teguran, melakukan itu lagi. Apa yang harus dilakukan, Bu? Walaupun dia orang dewasa. Ketika 3 kali teguran, 4 kali teguran, dia tidak ada perubahan, ya, adukan ke profesional atau adukan ke pihak lain yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Baik ke guru BK, Bu ada Bu Raisa nih ngebully saya. Laporkan ke guru BK yang lain, misalkan ke Bu Nurul atau ke siapa, misalkan guru BK yang lain. Atau mungkin ke pihak lain yang bisa menyelesaikan, mungkin atasannya Bu Raisa seperti itu. Ataupun ya laporkan ke, kalau kalian ada kesempatan bertemu psikolog, silahkan bertemu dengan psikolog remaja, ya, adukan, ceritakan, ya. Jadi setinggi-tingginya jabatan orang lain atau orang lain punya umur yang lebih tua, ketika dia melakukan kesalahan, tegur saja. Takutnya dia memang tidak sadar atau emang karakternya udah seperti itu. Ya, jadi kita asking for help, ya. Kita minta bantuan ke pihak ketiga yang mungkin bisa membantu kalian dan menyelesaikan permasalahan kalian, seperti itu. Jadi ya Bu, kalau misalkan kita menjadi korban bully itu, kita jangan pendam itu sendiri, tapi kita memberitahukan kepada pelaku pembulian itu kalau misalkan kita merasa tersakiti gitu kayak Bu. Iya. Memang butuh keberanian, sulit itu juga, Neng. Ya, saya juga pernah mungkin waktu ya zaman anak kecil gitu ya, kadang suka ledek-ledekan, zaman SD, zaman TK gitu. Kadang kita tidak sadar itu tuh bullying. Cuman karena kita sakit hati, kita nggak tahu minta bantuan kemana, akhirnya kita pendam. Karena takut, ya. Itu pun sulit, membutuhkan keberanian untuk ngomong, mah saya dibully gitu ya, atau bapak saya dibully, itu sulit saya yakin. Makanya yuk sebelum korban lain berjatuhan gara-gara kata-kata kita, perilaku kita, kalaupun kita melakukan kesalahan, yuk kita introspeksi aja dulu, introspeksi diri dulu aja gitu ya, jangan sampai ada korban yang berjatuhan lagi. Mendingan mencegah daripada mengobati, ya seperti itu. Nah, kan kasus pembulian ini bukan 1-2 orang gitu ya Bu yang mengalami, ratusan bahkan ribuan orang yang mengalami pembulian. Nah, terus pesan Ibu buat korban bully dan juga pelaku pembulian itu apa sih Bu? Untuk korban dan pelakunya. Iya, betul. Untuk korbannya yang harus saya sampaikan adalah yuk berani gitu ya, berani. Maupun kamu korban bullying, pelecehan, yuk berani dulu aja. Ketika kamu speak up, itulah
eh, tanda di mana semua orang tuh harus melindungi kamu dulu. Walaupun belum terbukti, walaupun eh, belum ada saksinya, kita harus ada di pihak korban dulu, gitu ya. Setidaknya kamu butuh bantuan ke orang lain, kamu minta bantuan ke orang lain, baik didengar dulu ceritanya sama temen atau sama orang tua, atau sampai yang tingkat tinggi minta bantuan lembaga hukum, psikolog atau psikiater gitu ya. Memang sulit, tapi kalau kamu pendam, saya yakin banyak bom waktu yang akan menanti. Ya, kalau dipendam nanti mungkin banyak hal-hal yang lebih fatal, mungkin nanti mental kamu juga terganggu, kehidupan kamu terganggu, seperti itu. Yuk berani dulu, ngomong dulu, speak up dulu. Tapi memang harus kuat, karena capek ngurusin, ngumpulin bukti, ngumpulin saksi, itu capek kan gitu ya. Saya yakin Iya, itu capek, lelah, tapi yuk ngomong dulu ke siapapun aja yang kamu percaya. At least ada yang ngedenger satu orang apa cerita yang kamu alami rasakan, gitu Mas. alami gitu ya. Untuk para pelaku, introspeksi. Kadang saya di kelas suka ada, misalkan kadang kita gini, dulu mungkin sekarang saya nggak tahu masih ada atau enggak ya, ledek-ledek nama orang tua lah, ledek-ledek nama, misalkan disamakan dengan kartun lah mukanya gitu ya, atau disamakan dengan hewan gitu. Anak-anak kadang suka nggak sadar gitu ya, bahwa itu tuh bullying. Sekarang udah kita kasih tahu nih ya, ada materinya di BK kan gitu ya. Bahkan kalian sudah dapat informasi dari media sosial bahwa itu tuh verbal, bullying verbal gitu ya, dan itu salah gitu ya. Jadi para pelaku introspeksi diri, apa sih untungnya gitu ya. Dengan kamu membuli verbal, kamu merasa apa? Puas kan gitu. Ketika kamu puas, insya Allah berarti ada yang salah di diri kamu. Berarti kamu yang memang harus dilaporkan ke psikolog. Kamu yang harus cek ke psikolog. Kamu yang harus cek mungkin ke psikiater. Berarti ada yang salah di diri kamu ketika kamu merasa puas untuk membuli orang. Baik fisik, verbal, cyber, ataupun sosial. Gitu ya. Berarti kamu yang salah, bukan korbannya. Ketika kamu melihat ada orang yang beda dari kamu membulinya, berarti kamu yang salah, bukan orang itu yang salah. Karena itu memang karakter mereka ya, Bu ya. Betul, berarti Bukan salah harus mereka mengekspresikan betul. diri sendiri. Harus diperbaiki yang kayak gitu, harus sadar diri tuh. Ya, harus sadar diri. Oh, saya teh salah ternyata. Cek. Kalau misalkan kamu merasa puas. Tapi kalau kamu merasa menyesal, alhamdulillah masih ada hidayah dari Allah gitu ya. Alhamdulillah ada hidayah, ada pengingat kalau kamu merasa menyesal. Tapi ada yang merasa puas loh. Berarti itu yang harus dicek ke psikolog. Ada yang salah di diri kamu. Dan itu tidak sepantasnya di apa namanya ya, diwujudkan perilaku jeleknya ke orang lain. Karena orang lain akan menjadi tersakiti. Betul. Gitu ya. Seperti itu. Oke Nims, benar banget nih apa yang disampaikan sama Bu Raisa. Kalau kalian para korban bully, please kalian jangan pendem itu sendirian, tapi cerita ke salah satu teman terdekat kalian ataupun kalian laporkan ke pihak yang memang bisa membantu kalian. Contohnya seperti guru BK ataupun orang tua kalian. Dan untuk para pelaku, tolong untuk lebih introspeksi diri apakah perlakuan kalian itu membuat orang sakit hati, terlukai, atau terpojokkan. Dan ya, perundungan itu bukanlah hal yang gampang banget buat didiemin. Perundungan adalah hal yang bisa membuat orang lain menjadi terkucilkan dan hancur. Jadi, jika kalian, para sobat NIM semua, melihat ada satu orang yang dibully, tolong jaga korban, dukung mereka, dan jadilah teman yang saling merangkul, bukan menjadi pengganggu. Terima kasih Ibu. Mohon maaf Terima ya kasih kalau misalkan kembali. ada salah kata Ya, dan saya juga ataupun mohon maaf kalau banyak kurangnya. Ya. Iya. Terima kasih Aisyah. Oke, sebelum ditutup kita foto dulu Bu buat Boleh. kenang-kenangan. Boleh. 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 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Em, kembali. Terima kasih banget udah nyempetin waktunya nih di sela-sela Ibu yang lagi sibuk ini. Buat teman-teman NIMS, jangan lupa untuk terus dukung podcast NIMS Talk. Dan tentunya di episode berikutnya kita bakalan undang lagi Bu Raisa dengan topik yang lebih hangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Nimstok.